Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memulai pelajaran dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang jajar genjang dan belah ketupat. Oke, kita fokus ke jajar genjang terlebih dahulu. Oke, perhatikan gambar 1, 2, dan 3. Segitiga ABC pada gambar kedua diputar setengah putaran pada titik tengah BC, maka segitiga ABC dan bayangannya membentuk bangun jajar genjang ABDC pada gambar ketiga. Jadi, jajar genjang dapat dibentuk dari gabungan sebuah segitiga dan bayangannya setelah diputar setengah putaran dengan pusat titik tengah salah satu sisinya. Sifat-sifat jajar genjang. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan pada jajar genjang sama panjang dan sejajar. Sisi AB sama dengan sisi DC dan sisi AB sejajar dengan sisi DC. Kemudian sisi AD sama dengan sisi BC dan sisi AD sejajar sisi BC. Sifat kedua, sudut yang berhadapan sama besar. Sudut A sama besar dengan sudut C, sama-sama tumpul. Kemudian sudut B sama besar dengan sudut D, sama-sama sudut lancip. Sifat ketiga, sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat. Karena garis AB sejajar dengan garis DC, maka sudut A ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Begitu juga sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat, karena merupakan sudut dalam sepihak. Selanjutnya, karena garis AD sejajar dengan garis BC, maka sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat dan sudut D ditambah sudut C 180 derajat. Alasannya karena sudut dalam sepihak. Sifat yang terakhir, kedua diagonal saling membagi dua sama panjang. Akibatnya AO sama dengan OC dan DO sama dengan OB. Perhatikan gambar 1, 2, dan 3. Gambar ke-1 adalah jajar genjang dengan alasnya A dan tingginya T. Kemudian dipotong seperti pada gambar kedua, yaitu pada garis T di sini, dan selanjutnya dirangkai seperti gambar ketiga, sehingga kita dapatkan hubungan bahwa luas jajar genjang pada gambar ke-1 sama dengan luas persegi panjang pada gambar ketiga. Jadi luasnya adalah, kalau kita melihat dari gambar ketiga, panjang kali lebar. Dan namanya, kalau di sini A, kalau di jajar genjang ini adalah A atau alas, dan di sini adalah T atau tinggi. Maka luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Oke, sekarang kita bahas soal yang pertama. Hitunglah luas jajar genjang ABCD. Lihat di gambar, alasnya adalah sisi AB. AB panjangnya 9 cm
dan tingginya adalah CE yang panjangnya 12 cm. Syarat tinggi adalah selalu tegak lurus dengan alas, jadi bukan yang CB. CB ini adalah garis miring, alasnya adalah yang CE. Sehingga kita dapatkan luasnya adalah alas kali tinggi sama dengan 9 kali 12 sama dengan 108 cm persegi. Soal kedua, hitunglah luas jajar genjang PQRS. Nah, kita lihat alasnya 10, kemudian tingginya 25. Jadi kita harus fokus cari garis yang saling tegak lurus. Alasnya adalah RQ, tegak lurus dengan RT, tingginya. Sehingga kita dapatkan luasnya alas kali tinggi sama dengan 10 kali 25 sama dengan 250 cm persegi. Sekarang kita fokus ke belah ketupat. Perhatikan gambar. Segitiga ABC adalah segitiga sama kaki yang dicerminkan terhadap garis AC, sehingga segitiga ABC dan bayangannya AB aksen C membentuk segi 4 ABCB aksen yang disebut belah ketupat. Jadi belah ketupat dibentuk dari gabungan dua segitiga sama kaki yang kongruen atau sama dan sebangun dengan mengimpitkan alasnya. Sifat-sifat belah ketupat. Yang pertama, semua sisinya sama panjang. AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Sifat kedua, sisi yang berhadapan sejajar. AB sejajar dengan DC, kemudian AD sejajar dengan BC. Sifat ketiga, sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonalnya. Sudut A sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan sudut D. Sifat keempat, sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat. Penjelasannya sama seperti di jajar genjang. Jadi sudut A ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Kemudian sudut D ditambah sudut C 180 derajat. Begitu juga sudut C ditambah sudut B 180 derajat. Dan sudut B ditambah sudut A juga 180 derajat. Kemudian sifat kelima, kedua diagonal saling membagi dua sama panjang dan saling tegak lurus. Akibatnya OA sama dengan OC dan OB sama dengan OD, serta AC tegak lurus BD. Keliling belah ketupat PQRS. Kita jumlahkan semua sisinya, yaitu PQ ditambah QR ditambah RS ditambah PS. Karena panjang sisi PQ sama dengan QR sama dengan RS sama dengan PS, maka bisa kita tuliskan bahwa keliling PQRS sama dengan 4 kali PQ. Atau kita buat rumusnya, keliling setiap belah ketupat sama dengan 4 kali sisi. Luas belah ketupat ABCD yaitu
dihitung dari luas segitiga ABD ditambah dengan segitiga BDC. Nah, kita hitung satu-satu. Luas segitiga ABD rumusnya adalah setengah kali alasnya BD, tingginya AO. Kemudian ditambah dengan luas segitiga BDC. Rumusnya adalah setengah kali alasnya BD, tingginya OC. Nah, kita gunakan pemfaktoran. Kita keluarkan setengah dan BD-nya, sehingga kita dapatkan setengah kali BD kali AO ditambah OC. Lihat, AO ditambah OC ini merupakan garis lurus, yaitu garis AC, sehingga bisa kita sederhanakan setengah kali BD kali AC. Nah, BD dan AC adalah diagonal, maka bisa kita tuliskan rumus luas belah ketupat sama dengan setengah kali diagonal lainnya, atau luas sama dengan setengah kali D1 kali D2. Contoh soal yang pertama, diagonal-diagonal belah ketupat ABCD berpotongan di titik O. Jika panjang AB 5 cm dan besar sudut ABO 60 derajat, tentukan panjang AD. Kemudian besar sudut CBO dan terakhir keliling ABCD. Oke, karena belah ketupat semua sisinya sama panjang, maka AD sama dengan AB sama dengan 5 cm. Kemudian sudutnya, sudut ABO itu sama dengan sudut CBO karena dibagi 2 sama besar oleh diagonal BD. Jadi sudut CBO sama dengan 60 derajat. Keliling ABCD, maka bisa kita hitung 4 kali sisi dan sisinya adalah 5 cm. Maka kelilingnya adalah 4 kali 5 sama dengan 20 cm. Soal kedua, panjang sisi-sisi belah ketupat adalah 13 cm. Dan panjang diagonalnya 10 cm dan 24 cm. Hitunglah keliling belah ketupat dan luas belah ketupat. Pertama, kita hitung kelilingnya. Rumus keliling belah ketupat adalah 4 kali sisi. Maka kita hitung 4 kali 13 sama dengan 52 cm. Kemudian luasnya, luas belah ketupat sama dengan setengah kali diagonal ke-1 kali diagonal ke-2. Maka bisa kita hitung setengah kali 10 kali 24 sama dengan 120 cm persegi. Demikian materi untuk hari ini. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.